Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita memasuki perkuliahan minggu yang ke-10. Pertemuan untuk minggu yang ke-10, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu transformasi Fourier, ya. Transformasi Fourier. Jadi kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang kita sebut dengan deret Fourier. Nah, transformasi Fourier ini adalah bentuk yang khusus lagi daripada suatu deret Fourier. Jadi kita tuliskan transformasi Fourier adalah bentuk khusus atau yang lebih rinci dari deret Fourier, ya, deret Fourier. Nah, kalau kita ketahui bahwa deret Fourier kemarin itu kita gunakan untuk mengubah sinyal domain waktu ke domain frekuensi untuk sinyal khusus untuk sinyal periodik. Akan tetapi apabila sinyal kita tidak periodik, maka kita menggunakan transformasi Fourier untuk mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi deret Fourier digunakan untuk mengubah sinyal yang periodik, sementara transformasi Fourier digunakan untuk mengubah sinyal yang tidak periodik. Jadi saya sebutkan di sini adalah jika deret Fourier, ya, digunakan untuk sinyal periodik, ya, maka transformasi Fourier digunakan untuk sinyal yang tidak periodik atau aperiodik, yang tidak periodik. Nah, persamaan daripada transformasi Fourier itu didapat dari persamaan deret Fourier yang periode sinyalnya dibuat tidak hingga. Kalau kita tahu bahwa sinyal periodik itu periode sinyalnya terhingga, tapi sinyal aperiodik itu sama sebenarnya dia tidak memiliki periode, maka dia bisa didekati rumusnya dengan menggunakan deret Fourier, tetapi periodenya kita buat tidak hingga. Karena sinyal aperiodik itu bisa dianggap sebuah sinyal yang periodenya sangat panjang sekali atau tidak hingga. Maka kita akan mendapatkan, kita sebutkan di sini, persamaan transformasi Fourier atau rumus transformasi Fourier, ya, itu diambil dari deret Fourier, ya, deret Fourier, dengan mengasumsikan periode sinyalnya tidak hingga, gitu. Ya, tidak hingga. Jadi karena transformasi Fourier itu khusus untuk sinyal yang aperiodik, maka kita bisa mendekati rumus transformasi Fourier ini menggunakan deret Fourier dengan mengasumsikan periode sinyal tidak hingga. Karena sinyal aperiodik atau sinyal tidak periodik itu bisa kita anggap dia memiliki periode yang sangat panjang atau tidak hingga. Sehingga kita mendapatkan rumusnya, kalau kita ingin menggunakan transformasi Fourier, ya, transformasi Fourier dalam domain frekuensi itu sama dengan rumusnya integral dari min tak hingga ke tak hingga persamaan fungsi dalam domain waktu dikalikan dengan epsilon j pangkat omega t terhadap waktu dt.
Nah, sebenarnya transformasi Fourier ini bisa dalam domain apa? Maksudnya T-nya ini tidak harus T. Bisa X gitu ya. Bisa dari Fw sama dengan integral Fx E JWx dx boleh juga. Tapi karena sinyal ini kita banyak bermain dalam waktu, maka kita pakai variabel waktu atau T di sini. Jadi sebenarnya transformasi Fourier ini tidak, atau dari Fourier tidak terbatas hanya pada variabel T, tapi bisa pada variabel-variabel yang lainnya. Akan tapi kita pakai di sini variabel T. Ditulis juga, nah jadi ditulis juga. Jadi ini juga ditulis dalam bentuk transformasi daripada suatu sinyal dalam fungsi waktu T itu adalah sama dengan transformasi Fourier-nya. Nah, rumus ini adalah untuk mentransformasi fungsi waktu ke fungsi frekuensi. Nah, kebalikan dari transformasi Fourier itu digunakan untuk mendapatkan suatu transformasi suatu sinyal dalam domain waktu dari domain frekuensi, dari fungsi sinyal dalam domain frekuensi. Jadi Ft yaitu sinyal dalam domain waktu, itulah transformasi balik Fourier. Nah, dilambangkan seperti ini, F-1 itu transformasi balik dari Fourier. Itu sama dengan rumuslah 1/2V integral min tidak hingga ke tidak hingga transformasi fungsi daripada dalam domain frekuensi dikalikan dengan E J omega T diintegralkan terhadap omega D omega. Ya. Jadi kalau ini adalah rumus untuk mendapatkan fungsi dalam domain frekuensi dari suatu fungsi dalam domain waktu, sementara fungsi dalam domain waktu bisa kita dapatkan dari rumus ini, yaitu mengintegralkan dengan rumus ini fungsi dalam domain frekuensi. Sehingga ini adalah transformasi Fourier, ini adalah transformasi inverse transformasi Fourier atau inverse transformasi, atau disebut juga informasi balik daripada Fourier. Nah, kita masuk kepada contoh soal, karena untuk memudahkan kita sebenarnya untuk mengerti rumus-rumus ini, kita masuk ke contoh soal. Misalnya ya, contoh soal. Contoh soal, misalnya carilah transformasi Fourier dari sinyal berikut. Jadi misalnya sinyalnya itu memiliki gambar seperti ini, diketahui dari soalnya, gambarnya ini adalah waktu, ini adalah fungsi waktunya. Bisa kita gantikan juga dengan Y atau S atau apapun lah, bisa ganti F, T nya ini waktu. Nah, misalnya gambaran seperti ini, ini dia memiliki nilai tau per 2, di sini min tau per 2, di sini amplitudonya bernilai A misalnya, di sini nilai A. Kemudian dia memiliki nilai 0 di waktu tau besar dari tau per 2 besar dari tau besar daripada tau per 2, dan juga memiliki nilai 0 di nilai waktu lebih kecil dari min tau per 2 seperti itu. Nah, jadi kita katakan bahwa sinyal ini adalah sinyal tidak periodik karena dia cuma hanya memiliki nilai dari min tau per 2 sampai tau per 2. Jadi tidak periodik, tidak berulang-ulang. Ini tidak berulang-ulang begitu. Sama beda dengan direct Fourier kemarin. Ini berulang-ulang lagi di sini, berulang-ulang lagi di sini sinyalnya. Itu yang disebut sinyal periodik. Sementara ini sinyalnya cuma satu bentuknya. Berarti sinyal ini tidak periodik, tidak ada perulangan-perulangannya. Maka kita bisa mendekatinya sinyal yang tidak periodik ini kita anggap sebagai suatu sinyal yang dia periodik tetapi periodenya tidak hingga. Itu artinya jarak antara bentuk sinyal ini ke bentuk sinyal berikutnya tidak hingga, artinya sangat panjang. Jadi kita bisa lakukan pendekatan seperti itu. Baik, untuk menjawab ini kita lanjutkan ke video berikutnya.